Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak pada pelajaran Pronobis. Hari ini kita akan belajar tentang KD 4.9. Ya, KD 4.9. Bapak berharap anak-anak dalam kondisi sehat semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar di kompetensi dasar 4.9, yaitu menangani barang-barang bawaan tamu. Apa saja yang kita akan pelajari hari ini, yaitu ada 3 sub pokok bahasan yang kita akan selesaikan, yaitu tentang penanganan barang bawaan tamu saat kedatangan, di mana tamu pada saat check-in. Sedangkan kedua, kita akan menangani barang bawaan tamu rombongan saat kedatangan. Di sini check-in dengan rombongan. Sedangkan yang ketiga adalah penanganan barang bawaan tamu pada saat keberangkatan atau saat tamu check out. Baiklah anak-anak, apa saja yang kita akan kerjakan yaitu mengeluarkan barang bawaan tamu. Nah, itu pertama kita akan kerjakan. Nah, pada saat penanganan barang bawaan tamu saat kedatangan atau saat check-in itu, kita akan mengeluarkan barang bawaan tamu atau unloading luggage. Nah, pada saat mengeluarkan barang bawaan tamu atau unloading luggage, kita akan melaksanakan 5 langkah atau 5 cara. Pertama, membuka dan menutup pintu kendaraan. Kedua, menyapa tamu tersebut dengan ucapan sesuai keadaan waktu. Good morning, good afternoon, atau good evening. Sedangkan nomor 3, kita akan mulai mengeluarkan barang bawaan tamu dari bagasi dengan hati-hati supaya barang bawaan tamu tidak ada yang rusak. Sedangkan nomor 4, menempatkan barang bawaan tamu di tempat aman. Kita akan tempatkan di area pintu masuk hotel, di pintu utama. Sedangkan untuk yang terakhir, kita akan membawa barang ke lobi. Nah, langkah kedua dalam penanganan barang bawaan tamu saat kedatangan yaitu tamu pasti akan memasuki pintu masuk hotel. Nah, di sana tamu akan disambut oleh doorman atau doorgirl yang membuka pintu masuk dan mengucapkan salam sesuai keadaan waktu. Sama, good morning, good afternoon, atau good evening. Dan menyapa tamu dengan menyebutkan nama apabila kita sudah kenal. Nah, di sini ada gambar membuka dan menutup pintu kendaraan. Nah, itu yang dilakukan. Kita lakukan seperti itu. Kemudian mengeluarkan barang bawaan tamu dari bagasi dengan hati-hati. Nah, langkah ketiga, kita mulai mempersilahkan tamu kita ke front desk atau di kantor depan ya untuk melakukan check-in ya. Selagi menunggu tamu kita check-in, bellboy menata barang bawaan tamu di atas troli. Kemudian bellboy mencatat luggage tag dengan nama tamu, jumlah barang, jenis barang, tanggal check-in, dan nama bellboy yang menangani. Selanjutnya bellboy akan standby dekat front desk. Ya. Kemudian menerima kartu tamu dan kunci kamar tamu. Selanjutnya memberi cap untuk bellboy errand card. Ya. Terakhir memasuki lift elevator untuk hotel di atas 3 lantai. Nah, di Bali jarang yang ada 4 lantai ya, karena memang peraturan kalau di luar Bali banyak hotel yang tinggi. Langkah keempat yang kita lakukan adalah mengantar tamu dan barang bawaannya ke kamar atau escorting guests to the room. Nah, apa yang kita lakukan pada saat mengantar tamu kita ke kamar? Nah, pertama, bellboy membawa barang bawaan tamu dan menjelaskan fasilitas hotel. Bellboy
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat terputus sejenak ya tentang bagaimana kita mengantar tamu dan barang bawaannya ke kamar atau escorting guests to the room. Nah, bellboy membawa barang bawaan tamu dan menjelaskan fasilitas hotel. Bellboy berjalan berdampingan dengan tamu, namun berjalan sedikit di depan tamu. Kemudian selanjutnya, bellboy menurunkan barang bawaan tamu dan mengangkatnya menuju kamar tamu. Yang ketiga, bellboy membuka pintu kamar. Yang keempat, bellboy meminta izin untuk menjelaskan fasilitas kamar dan menaruh barang bawaan tamu di luggage rack. Nah, di sini ada gambar lagi, sebuah foto di mana bellboy standby dekat front desk ya. Nah, selanjutnya menawarkan bantuan lain. Nah, apa yang kita lakukan pada saat menawarkan bantuan lain? Nah, bellboy menawarkan bantuan lain kepada tamu jika dibutuhkan. Kemudian pastikan tamu puas dengan keadaan kamarnya. Kemudian memberikan kunci kamar kepada tamu. Kemudian bellboy mengucapkan terima kasih atas waktunya menjelaskan fasilitas hotel dan kamar. Dan yang terakhir, bellboy memberitahukan kepada tamu untuk menghubunginya apabila membutuhkan bantuan lain selama menginap di hotel. Nah, langkah keenam adalah langkah penutup atau bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini bellboy berjalan keluar kamar namun tidak membelakangi tamu. Bellboy menutup pintu, kemudian terakhir bellboy mengisi errand guard. Nah, pada pokok bahasan yang kedua, yaitu penanganan barang bawaan tamu rombongan saat kedatangan. Nah, check-in dengan rombongan. Nah, di sini hampir mirip dengan tamu individu ya. Tetapi karena bersifat rombongan maka anggotanya lebih dari satu ya. Bahkan ada 10 orang, mungkin 20 orang. Nah, yang dilakukan ada dua langkah yaitu menerima barang bawaan tamu rombongan dan pengantaran. Nah, pada saat menerima barang tamu rombongan, pertama kita harus memeriksa ulang grup activities list-nya. Selanjutnya, mengeluarkan muatan barang dengan metode yang benar. Sedangkan ketiga, menempatkan barang di tempat dekat pintu utama dan dikelompokkan sesuai jenisnya untuk memudahkan kita dalam menghitung. Selanjutnya kita hitung barang tamu sesuai jenis dan periksa kondisinya. Selanjutnya, menginformasikan jumlah dan kondisi barang kepada pimpinan rombongan atau tour leader-nya, kemudian dicatat pada grup activities list sesuai nomor kamar anggotanya. Nah, nomor 6, menggantungkan luggage tag pada barang-barang rombongan. Terakhir, memilih barang tamu rombongan. Nah, pada saat pemilihan ini harus berdasarkan lokasi gedung, lantai gedung, dan nomor kamar masing-masing. Nah, langkah kedua yaitu pada saat pengantaran barang tamu rombongan. Nah, pengantarannya, barang bawaan tamu itu menggunakan lift, servis, dan kereta barang atau trolley chart, ya, agar tidak tercecer, ya, tidak tercecer. Kemudian barangnya pun sangat banyak sehingga kita memerlukan lift service dan trolley chart. Nah, ini ada sebuah gambar pada saat mengantar barang-barang tamu rombongan. Jadi barangnya sangat banyak ya, karena rombongan lebih dari satu, mungkin 10 orang, 20 orang. Nah, di pokok bahasan ketiga yaitu penanganan barang bawaan tamu pada saat keberangkatan atau tamu check out. Nah, di sini seorang bellboy harus menanyakan nama tamu, nomor kamar,
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali yang sempat terputus tadi, yaitu pada saat pada sampai sub C, penanganan barang bawaan tamu saat keberangkatan. Seorang bellboy harus menanyakan nama tamu, nomor kamar, jam berapa tamu akan check out. Yang kedua, porter mengambil bellboy errand card, membawa troli menuju kamar tamu. Ketiga, ketuk kamar tamu dan sebutkan porter atau bellboy please 3 kali. Jika tamu ada di kamar, tunggu sampai pintu dibuka oleh tamu. Tanyakan apakah tamu sudah siap untuk berangkat. Sedangkan yang nomor 5, beritahu tamu Anda akan membantu mengecek barang-barang tamu jika ada yang tertinggal. Kemudian yang nomor 6, konfirmasikan jumlah barang tamu dan persilahkan tamu untuk mengecek kembali. Yang terakhir itu mematikan semua lampu TV dan AC, keluarkan barang tamu, dan letakkan di troli. Nah, kemudian pada saat kita menutup pintu perlahan, ya, kita selanjutnya mencatat jenis dan jumlah barang yang kita bawa di bellboy errand card. Dorong trolinya menuju lobi. Selanjutnya, tempatkan troli di tempat yang aman. Segera ke front office kasir untuk mengetahui apakah tamu sudah menyelesaikan pembayarannya. Apabila sudah, minta cap pada bellboy errand card dan kembalikan kunci kamar ke reception. Selanjutnya, bellboy bisa menurunkan barang ke main entry. Ya, main entry ini di pintu utama. Dipersilahkan lagi tamunya untuk mengecek jumlah dan jenis barangnya. Setelah dicek, masukkan barang ke bagasi mobil tamu, ya, atau taksi. Catat nomor mobil dan jam selesai mengerjakan tugas. Terakhir, seorang bellboy, anak-anak bisa mengucapkan selamat jalan dan salam perpisahan kepada tamu yang sudah menginap di hotel kita. Nah, ini fotonya, ada gambarnya pada saat barang bawaan tamu saat keberangkatan. Kita sudah ambil di kamarnya, kemudian kita bawa ke lobi, kemudian kita cek pembayaran di kasirnya apakah sudah selesai apa belum. Nah, seperti ini, tamu sudah menyelesaikan pembayarannya di reception, ya. Nah, selanjutnya anak-anak akan mendapatkan tugas, ya, dari video tadi. Nah, tugas di sini ada 3 anak-anak, ya, nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, jelaskan tentang luggage tag, bellboy errand card, bellboy control sheet, errand control sheet, baggage claim check. Nah, yang nomor 2, bagaimana cara menangani barang-barang bawaan tamu saat keberangkatan. Sedangkan yang nomor 3, anak-anak dimohon untuk menerjemahkan percakapan, ya, percakapan tentang escorting guest to the room, yaitu mengantar tamu ke kamar. Nanti anak-anak bisa tulis translate-nya, bisa tulis terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dicoba untuk menghafalkan. Kalau tidak halangan, minggu depan kita akan praktek, anak-anak sudah hafal semua. Nah, seperti ini percakapannya. Anak-anak nanti ditulis dulu translate-nya dengan rapi di buku latihan mapel front office. Namun soal tugas ini akan Bapak kirimkan berupa PDF dan foto ke grup WA kelas, baik kelas 12A maupun kelas 12B. Nah, baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf karena Bapak baru belajar menggunakan media ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi ada yang bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk anak-anak. Walaupun banyak yang kurang, banyak yang salah, Bapak berharap kepada
Baiklah anak-anak, terakhir Bapak sampaikan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Kemudian anak-anak tetap semangat belajarnya walaupun dengan media yang sangat sederhana. Terakhir Bapak ucapkan Om Santi 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 Om.